Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Surga itu sangat merindukan, ingin sekali bertemu. Surga sudah diciptakan oleh Allah, neraka juga sudah diciptakan oleh Allah. Rasulullah SAW sewaktu Isra Mi'raj pernah diperlihatkan oleh Allah surga itu. Jadi Allah menciptakan dan Rasulullah menyaksikan. Jadi benar adanya, hak. Surga yang diciptakan oleh Allah itu rindu terhadap 4 orang. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang mampu menjaga ucapan, menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang suka memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Apakah kita masuk yang 4 ini? Sepertinya kayaknya berataan juga 4. Ulun kira tidak ada di masjid ini yang nggak masuk. 1, baca Quran. Ada kan nggak ada semua baca Quran. Fatihah baca Quran. Yang kedua, menjaga lisan. Nah, ini kita harus mampu untuk menjaga lisan dengan upaya untuk berucap yang baik. Yang ketiga, suka memberi makan orang yang lapar. Termasuk alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah, kemudian memberi makan terhadap keluarga. Itu masuk. Dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga itu orang yang baca Quran yang bagaimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Yang puasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga itu puasa yang bagaimana? Menjaga lisan sehingga orang itu dirindukan oleh surga, dan orang yang memberi makan. Bahasa kita mungkin 1 adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ibnu Qayyim menjelaskan, orang baca Quran itu harus memenuhi 6 kriteria. Yang pertama, al-qiraah, baca. Yang belum bisa baca. Kalau nggak bisa baca, mendengarkan. Tapi rugi kalau nggak bisa baca. Berikutnya apa? Baca ini saja harus berupaya untuk tahsin. Ulun bukan berarti yang paling bagus kadang. Kita berupaya untuk memperbaiki bacaan. Sebab kalau salah membaca huruf,
salah membaca, itu sudah salah arti. Sa di bahasa sa lain sudah. Contoh begitu, tidak menerangkan lebih lanjut. Yang ketiga, yang kedua apa? Al-fahmu. Membaca mesti harus paham. Harus paham tingkatan kedua ini. Yang ketiga al-amal. Membaca, memahami, mengamalkan. Apalah artinya orang itu membaca, faham, karena diartikan. Belum contoh satu aja, kalau setengah ngalih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhirnya. Hai orang-orang yang beriman, pemahamannya siapa? Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Ketika itu Rasulullah berada di Madinah sudah 18 bulan. Baru puasa itu diwajibkan. Iman yang sudah dibangun kemudian diisi dengan sholat. Dan sholat lengkap sudah. Sholat wajib, sholat berjamaah. Ketika ke Madinah nih, waktu di Mekah itu belum ada sholat jamaah Pak. Begitu datang ke Madinah bikin Masjid Quba. Kita tahu Masjid Quba. Pertama kali dibangun di situ Rasulullah mengerjakan sholat berjamaah. Terus sampai sholat tahajud, sampai sholat sunat. Baru kemudian kuat sudah. Jadi iman didukung oleh ibadah sholat. Berikutnya adalah diwajibkan puasa. Pertanyaannya, kita baca, kita pahami, puasa enggak? Sekarang kalau tidak puasa, manfaat enggak baca Quran dengan memahami itu? Menurut turun kan ada manfaat Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa kayak ada Pak. Ini secara logikanya kan gitu. Baca, faham. Al-amal enggak ada. Itu hanya satu ayat itu. Maka dari itu yang disebut dengan talil Quran, membaca Al-Quran. Ya kita jangan dong mengartikan hanya membaca toh. Membacanya aja, maaf, tidak kita tingkatkan. Ya, soal mastatotum, apa yang mampu bagi kamu itu oke lah. Karena setiap kita tidak bisa. Ulun malam tadi tarawih di Ar-Rahmah. Ya Allah, imamnya imam yang ada di Mekah. Asakulir lah gulik. Asakulir. Ya Allah, cuman sayangnya ayatnya handap-handap 2-3 ayat selesai. Nah, sayangnya ya emang kemampuan kita kan seperti itu. Jaganya seperti di Magetan 8 jam 30 juz. Memang bacanya ini apa ya? Yang baca ini tafsirnya itu kada sing apa ya? Kada Fatihah pun ape selesai membaca anak terus kayak itu. Sehingga ribuan itu dari jamaah tabligh Pak, luar biasa. Lain majelis tabligh jamaah tabligh. Nah, turun akhlak. Jadi tolong ini kita berpikir juga. Yang keempat, tidak sekedar hanya mengamalkan loh Quran apa? At-tabligh atau ad-dakwah, wajib Pak menyampaikan. Maulah yang puasa itu suami aja, bini Pak, anak Pak, cucu Pak, itu juga harus menjadi sasaran dakwah kita. Jangan seorang aja. Seorang jangan taat, tapi tidak taat yang lain. Seperti ulun punya kewajiban juga untuk menyampaikan tidak hanya kepada istri ulun, tidak hanya kepada anak cucu ulun, kepada semua. Soal apakah itu nanti dia taat atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi kita wajib untuk at-tabligh atau ad-dakwah. Apa cukup? Belum. Al-jihad.
Kita masih dituntut untuk bersungguh-sungguh. Yang keenam, as-sabr. Dituntut untuk sabar. Kalau ada sabar, ingin baca aja nggak sabar sudah. Ketika memahami aja, sekarang di masjid kita bangun, masjid ini membangun kita pulang. Sekarang ada nggak kita rutin datang taklim yang sudah ditetapkan oleh takmir masjid? Maaf. Tapi mungkin yang sudah membaca, mungkin juga mendengarkan di YouTube. Tapi kita seharusnya juga punya tempat untuk taklim. Karena apa? Para malaikat akan hadir. Ketika taklim ini, malaikat itu ribuan malaikat mendoakan kepada kita supaya kita mendapatkan ampunan dan supaya kita mendapatkan rahmat. Dan malaikat itu nanti ketika yaumul hisab itu akan menjadi saksi loh. Kalau tidak salah 6 di dalam ayat Quran yang akan menjadi deretan saksi-saksi di dalam pengadilan itu, Pak. Malaikat, Rasulullah itu jadi saksi. Setiap Rasul jadi saksi terhadap umatnya. Kemudian badan kita sendiri, bumi juga menjadi saksi kemana kita berjalan. Maulah kita berjalan, bumi menjadi saksi. Ini contoh. Jadi jamaah, kalau demikian yang dirindukan oleh Allah pembaca Quran itu ya kita berupaya lah. Jadi jangan membaca tok, jangan memahami tok, jangan mengamalkan tok. Kemudian kita juga wajib menyampaikan. Maulah Pak masuk surga tidak dengan keluarga. Itu ada materi khusus tentang masuk surga dengan keluarga. Itu akan berbeda dengan ketika orang yang masuk surga tidak dengan keluarga, ketika ia dengan keluarga itu berbeda. Kita ini jemaah diciptakan oleh Allah. Kita ini oleh Allah dibiayai, hidupnya dibiayai coba. Diperintahkan untuk beribadah. Kalau mau beribadah dengan baik, dijanjikan oleh Allah hidup yang akhir tapi tiada berakhir. Kita ini sesungguhnya kekal, Pak. Tetapi diciptakan oleh Allah dan dikekalkan oleh Allah. Kadang habisnya hidup ini. Kalau Pak begitu mati habis kadang lawas lagi yang akan kita tempuh. Yang kedua yang perlu ingin sampaikan, ulun suruh ceramah, Pak. Jadi kedua ya, tentang puasa. Puasa itu, Pak, man qoma Ramadan, man shoma Ramadan, ada dua. Malam menghidupkan malam Ramadan mulai maghrib sholat berjamaah. Alhamdulillah ada yang membukakan berpuasa itu juga sunnah Rasul. Datang dibagi apakah? Nah ada itu. Termasuk kita juga ikut memakan. Itu memberi pertolongan kepada orang yang membukakan ini supaya mendapatkan pahala. Kita sholat maghrib berjamaah. Maaflah, kita ini lebih setuju, lebih melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Maghribnya kan berjamaah, coba yang pikirkan. Itu namanya orang baik. Kalau melaksanakan sembahyang sunnah itu namanya tekacak iwak sepat. Kalau sholat wajib itu baik tekacak iwak pepuyuh. Ini iwak sepat nanti tak kacaknya orang pepuyuh nanti kacak. Kalau begitu Pak Haji, sholat maghrib berjamaah tidak usah sembahyang tarawih, karena kayak itu Pak. Cuma kita itu kalau mengacak itu dipikirkan tekacak iwak sapat kan nyaman mana sapat lawan pepuyuh. Tahuam. Coba pikirkan. Sholat maghrib Pak ditinggalkan berjamaah di masjid, sholat tarawih beriman. Walaupun sholat tarawih itu sampai dengan sholat witir dikerjakan dengan berjamaah, pahalanya sama seperti sholat semalaman suntuk. Ini sholat subuh tidak di masjid,
Sholat tarawih di masjid, pikirkan coba ya. Jadi man qoma Ramadan, kita tuh ingin Pak, malam-malam, apalagi di akhir, Allah ketika menurunkan Lailatul Qadar, kita tidak tahu Pak. Maka apa yang kita kerjakan pada malam ini, atau mungkin malam semalam atau malam berikutnya adalah Lailatul Qadar. Pahala kita itu sama dengan beribadah 1000 bulan loh Pak. Rasulullah itu pernah diceritakan bagaimana orang Bani Israel yang dulu ya, Baninya Yakub, bukan Netanyahu namanya. Nah, itu Pak, ada orang yang siangnya ia berperang, berjuang, malamnya itu sembahyang selama 83 tahun. Rasulullah ingin menjadi orang yang seperti itu. Lalu Allah memberikan pahala ketika kita melaksanakan malam di bulan Ramadan. Ada sunnahnya berdoa, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terserah mau baca berapa. Setelah maghrib baca, setelah sholat sunat baca, sholat isya baca, setelah sholat tarawih baca, setelah sholat malam bangun kita melaksanakan sholat sunat, sholat mutlak, sholat sunat biasa, atau orang nyebut dengan sholat tahajud tapi tanpa witir. Silahkan Pak, kita hidupkan menurut kemampuan kita. Dan sholat subuh berjamaah. Begitu siang kita memuasakan, tidak hanya puasa yang sifatnya fisik, juga puasa sifatnya psikis. Semoga kita bersama-sama dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.